Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ananta Fatah dengan NPM 21012010216. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan sebuah perusahaan jasa, yaitu Salon Iren. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok saya. Pertama ada Mas Erni Prasetyo dengan NPM 21012010210. Kemudian ada Mbak Sylvia Rahmawati dengan NPM 21012010057. Kemudian ada Mas Hisham Mirza dengan NPM 21012010416. Dan terakhir ada Mbak Tirumaida dengan NPM 21012010217. Dan di sini dosen pengempu pengantar akuntansi yaitu Ibu Zumrotul Fitria SEMM. Nah, saya akan menjelaskan dari jurnal umum, kemudian lanjut sampai worksheet, kemudian ditutup dengan jurnal penutup. Oke, langsung saja. Di sini saya akan sambil membacakan ayat jurnalnya. Pada tanggal 1 Juli, Nona Iren menyetorkan uang sebagai modalnya senilai 70 juta rupiah. Nah, di sini kita langsung bisa mengetahui bahwa Nona Iren menyetor uangnya tunai sebagai modal. Oke, jadi langsung saja kita catat bahwa kas dalam debit dan juga modal dalam kredit senilai 70 juta rupiah masing-masingnya. Kemudian pada tanggal 3 Juli, Nona Iren membeli peralatan untuk usahanya, salon Iren tersebut, sebesar 30 juta rupiah. Nah, di sini kita langsung saja menempatkan peralatan kepada debit dan juga kas pada kredit, karena di sini tunai ya, pembeliannya tunai, jadi kita menggunakan kas. Kemudian pada tanggal 4 Juli, Nona Iren membayar sewa gedungnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, langsung saja kita catat di sini, sewa dibayar di muka pada debit dan juga kas kepada kredit. Nah, kenapa kita di sini menggunakan sewa dibayar di muka? Karena Nona Iren tersebut membayar terlebih dahulu, kemudian baru ditempati. Jadi tidak ditempati dulu baru dibayar. Begitu. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli, Nona Iren membeli perlengkapan salonnya sebesar 25 juta dan akan dibayar dalam waktu dekat. Nah, di sini kita bisa langsung tahu bahwa Nona Iren tidak membayar secara tunai, tetapi menggunakan kredit. Oke, langsung saja kita pencatatannya seperti ini. Perlengkapan pada debit dan juga hutang kepada kredit, karena kita tidak menggunakan uang tunai ya. Lalu pada tanggal 10 Juli, Salon Iren menyelesaikan pekerjaannya dan mendapat penghasilan senilai 4.500.000. Di sini pencatatannya yaitu kas pada debit dan juga pendapatan jasa kepada kredit, masing-masingnya senilai 4.500.000. Kemudian pada tanggal 16 Juli, Salon Nona Iren membayar gaji pegawainya senilai 2.500.000. Langsung saja di sini kita catat beban gaji kepada debit dan juga kas kepada kredit. Lalu pada 20 Juli, Salon Nona Iren menyelesaikan pekerjaan salonnya dan mendapat penghasilan senilai 15.500.000, tetapi baru diterima 2 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Di sini yang dapat kita ketahui adalah klien atau pelanggan dari Nona Iren tidak membayarnya secara tunai dan secara lengkap, tetapi pelanggan Nona Iren tersebut berhutang kepada Nona Iren. Dan pencatatannya akan seperti ini. Yang pertama, kita akan mencatat kas dan piutang kepada debit dan juga pendapatan jasa kepada kredit. Yang pendapatan jasanya sebesar 15.500.000 sesuai dengan jurnalnya. Kemudian kasnya yang masuk adalah 2 juta dan juga piutangnya sebesar 13.500.000. Yang jika ditotal hasilnya bakal menjadi 15.500.000. Oke, selanjutnya tanggal 22 Juli, Nona Iren membayar hutangnya yang pada tanggal 7 Juli tersebut senilai 20 juta rupiah. Jadi di sini Nona Iren membayar hutangnya pada tanggal 7 Juli tersebut ya, senilai 20 juta rupiah.
Jadi kita mencatatnya hutang dalam debit dan juga kas dalam kredit senilai masing-masing 20 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 25 Juli, Nona Iren membayar tagihan listriknya senilai 2 juta rupiah. Di sini langsung saja kita catat beban listrik pada debit dan juga kas pada kredit yang masing-masingnya bernilai 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 29 Juli, Nona Iren menerima angsuran piutang dari pelanggannya senilai 1.500.000. Langsung saja kita catat di sini kas kepada debit dan juga piutang kepada kredit yang masing-masingnya senilai 1.500.000. Dan yang terakhir pada tanggal 30 Juli, Nona Iren mengambil uangnya untuk keperluan pribadinya. Nah, di sini Nona Iren kita memasukkan prive di sini di debit dan juga kas pada kredit yang masing-masingnya senilai 1 juta rupiah. Dan setelah kita jumlahkan pada kedua belah ini, debit dan kredit, ketika totalnya balance, artinya tidak ada kesalahan dalam jurnal ini. Dan artinya ini bisa dilanjutkan kepada proses berikutnya, yaitu kita posting ke dalam buku besar. Oke. Ini dia bentuk dari posting buku besar dari buku Nona Iren, dari salon Nona Iren. Di sini kita akan mengumpulkan akun kas yang keluar maupun masuk ya. Yang pertama pada 1 Juli pada transaksi 1 Juli pada setor uang jadi modal, kemudian 3 Juli pada pembelian peralatan, kemudian 4 Juli pada sewa gedung, 7 Juli pada pembelian perlengkapan, 16 kepada pembayaran gaji, 20 kepada pendapatan jasa, 22 di pembayaran hutang, 25 Juli pada pembayaran listrik, 29 Juli menerima angsuran piutang, dan 30 Juli untuk mengambil prive. Nah, di sini kita akan menjumlahkan uang masuk pada 1 Juli, uang masuknya 70 juta. Kita langsung pindahkan ke sini 70 juta. Kemudian pada tanggal Juli, pada tanggal 3 Juli, Nona Iren membeli peralatan senilai 30 juta. Berarti kasnya di kredit ya. Di sini kita kurangkan jika ini di debit. Jika debit bertemu dengan kredit, maka akan dikurangkan. Jadi seperti ini, 70 dikurangi 30 yang menghasilkan 40 juta. Nah, kemudian di bawahnya ada 40 Juli membayar sewa gedung senilai 10 juta. Nah, di sini juga di kredit ya. Jadi akan dikurangkan lagi sisanya ini. 40 juta ini akan dikurangkan dengan 10 juta di sini, yang menghasilkan angka 30 juta. Kemudian transaksi selanjutnya pada 10 Juli yaitu pendapatan jasa senilai 4.500.000. Nah, ketika ini di debit, kita akan menambahkannya. Jadi 30 juta tadi akan ditambahkan dengan 4.500.000 yang akan menghasilkan 34.500.000. Kemudian pada transaksi selanjutnya terdapat pembayaran gaji pegawai, yang artinya kasnya keluar lagi ya. Kita akan mengurangkan lagi hasil dari penjumlahan yang di atasnya kepada transaksi selanjutnya, yaitu 2.500.000 ini, dan akan menghasilkan nilai senilai 32 juta rupiah. Pada transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 20 Juli, salon Iren mendapatkan penghasilan jasa, pendapatan jasa senilai 2 juta rupiah. Nah, kemudian akan ditambahkan dengan hasil terakhir dan akan menghasilkan angka 34 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 22 Juli, salon Iren membayarkan hutang senilai 20 juta rupiah, yang artinya kas dari salon Iren keluar untuk membayar hutang. Sehingga 34 juta tadi dikurangkan dengan 20 juta sehingga akan menghasilkan 14 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 25,
Calon iren membayar tagihan listrik senilai 2 juta, yang artinya kas akan keluar lagi senilai 2 juta rupiah. Maka 14 juta tadi akan dikurangkan dengan 2 juta dan menghasilkan angka 12 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli, salon iren menerima pendapatan jasa pengembalian piutang senilai 1.500.000. Nah, ini berarti penjumlahan terakhir yaitu 12 juta akan ditambah dengan 1.500.000 yang akan menghasilkan 13.500.000. Kemudian pada tanggal 30 Juli, Nona Iren mengambil uangnya untuk keperluan pribadi, yaitu berarti kas tersebut akan keluar sehingga 13.500.000 akan dikurangkan dengan 1.500.000. Kemudian akan menghasilkan angka sebesar 12.500.000 pada debit. Dan ini nanti akan dipindahkan ke neraca. Selanjutnya ada akun piutang, yaitu berada di tanggal 20 Juli senilai 13.500.000 pada debit, langsung saja di debit. Dan pada 29 Juli menerima angsuran piutang, yang artinya piutangnya berkurang, berarti dia dikredit senilai 1.500.000 sehingga 13.500.000 akan dikurangkan dengan 1.500.000 sehingga akan menghasilkan nilai 12 juta rupiah. Kemudian selanjutnya terdapat akun perlengkapan pada tanggal 7 Juli senilai 25 juta rupiah pada debit. Langsung saja kita pindahkan, dan karena tidak ada transaksi lain yang berkaitan dengan perlengkapan. Kemudian pada 4 Juli terdapat akun sewa dibayar muka senilai 10 juta. Langsung saja dimasukkan ke dalam debit senilai 10 juta juga. Kemudian tanggal 3 Juli akun peralatan dipindah pada debit dan akan berjalan kepada saldo debit lagi ya, karena di sini tidak ada transaksi lain. Selanjutnya ada di tanggal akun hutang pada tanggal 7 Juli, jadi yang berbunyi membeli perlengkapan dan yang akan dibayar dalam waktu dekat senilai 25 juta perlengkapan ya ini. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Juli membayar hutangnya, yang berarti hutangnya berkurang senilai 20 juta. Sehingga di sini kredit 25 jutanya pada kredit dan juga 20 jutanya pada debit, karena di sini hutangnya berkurang. Dan langsung saja karena dia awalnya dikredit, maka dipindahkannya akan dikredit kemudian ditambahkan dengan 20 juta dan artinya yang dikurangkan ya. Jadi hasilnya adalah 5 juta. Kemudian ada akun modal pada tanggal 1 Juli yang disetorkan kepada Nona Iren 70 juta di kredit. Langsung saja dipindahkan ke dalam kredit. Kemudian 30 Juli akun privé yang diambil oleh Nona Iren senilai 1 juta rupiah. Langsung dipindahkan kepada debit di sini. Kemudian selanjutnya ada 10 Juli pendapatan jasa salon Iren sebesar 4.500.000 pada kredit. Kemudian dilanjutkan dengan pendapatan jasa senilai 15.500.000 pada kredit, sehingga di sini menjadi penjumlahan, sehingga penjumlahannya senilai 20 juta rupiah. Selanjutnya ada beban gaji, membayar gaji karyawan senilai 2.500.000 pada debit, dan di sini juga akan dipindahkan pada debit. Selanjutnya tanggal 25 Juli membayar beban listrik senilai 2 juta rupiah pada debit, dan di sini pun juga akan dipindahkan pada debit. Nah, akun-akun di sini kemudian akan total di sini ya, yang di bawah-bawah ini akan kita pindahkan kepada neraca saldo, sehingga kita menghasilkan angka-angka ini. Ini adalah angka yang dihasilkan dari total di bawah ini ya, di sini ini akan menghasilkan angka ini. Oke, saya bacakan ulang. Akun kas menghasilkan hasil akhir 12.500.000. Akun piutang menjadi hasil akhir totalnya menjadi 12 juta pas. Kemudian akun perlengkapan totalnya senilai 25 juta.
akun sewa dibayar di muka, nilai totalnya senilai 10 juta rupiah. Kemudian akun peralatan, total nilainya senilai 30 juta rupiah. Akun utang, nilai totalnya 5 juta rupiah. Tapi ini dikredit, karena tadi hasilnya ada di kredit ya, ini hutang. Oh ya, lupa, ketika di buku besar ini hasilnya di debit, maka di neraca ini kita harus menjumlahkannya ya, kita harus memasukkannya dalam debit juga. Ketika di buku besar ini hasilnya kredit, kita juga harus memasukkan di neraca ini kredit juga, seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Modal dalam kredit senilai 70 juta rupiah. Total priva 1 juta rupiah dalam debit. Pendapatan jasa senilai 20 juta pada kredit. Beban gaji dengan total 2.500.000 pada debit, dan juga beban listrik senilai 2 juta rupiah pas pada debit. Kemudian kita total antara kredit dan debit. Jika hasilnya ini balance, maka jurnalnya tidak ada yang salah atau tidak ada salah perhitungan dalam buku besar tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyesuaian. Nah, di sini disesuaikan. Yang pertama ada beban asuransi, yang beban asuransi kepada asuransi dibayar di muka senilai 1.500.000. Kemudian yang kedua ada beban perlengkapan kepada perlengkapan senilai 480.000. Yang selanjutnya ada beban penyusutan peralatan kepada akumulasi penyusutan peralatan senilai 4 juta rupiah. Kemudian ada kas dengan kepada sewa diterima di muka senilai 1.500.000. Kemudian beban gaji kepada hutang gaji senilai 1.760.000. Dan terakhir terdapat piutang kepada pendapatan senilai 3.500.000 rupiah. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam neraca lajurnya atau worksheetnya. Nah, di sini tadi seperti pada neraca dan jurnal penyesuaian yang sebelumnya, kas memiliki total saldo senilai 12.500.000 dan disesuaikan 1.500.000, yang artinya ini ditambahkan, yang menjadi total semuanya, total disesuaikan itu menjadi 14 juta pas. Kemudian akun piutang di sini pada neraca saldo belum disesuaikan, nilainya 12 juta pas. Kemudian disesuaikan dengan 3.500.000, yang artinya ditambahkan ya, dan menjadi total akhir yang disesuaikan senilai 15.500.000. Kemudian akun perlengkapan di sini senilai 25 juta sebelum disesuaikan, kemudian disesuaikan dengan 480.000 rupiah, sehingga total nilainya ini dikurangkan ya, karena di sini debit bertemu dengan kredit, sehingga ini dikurangkan, sehingga menjadi totalnya 24.520.000. Dan kemudian akun sewa dibayar di muka senilai 10 juta rupiah, tidak ada penyesuaian, sehingga langsung saja dimasukkan kepada neraca saldo yang disesuaikan senilai 10 juta rupiah, sesuai ya. Kemudian sewa diterima di muka, karena tadi di neraca tidak ada tetapi di penyesuaian ada, langsung saja kita masukkan kepada neraca saldo disesuaikan senilai 1,5 juta pada sesuai dengan jurnal penyesuaiannya. Kemudian akun peralatan senilai 30 juta rupiah, karena tadi tidak disesuaikan, maka langsung saja kita pindahkan kepada neraca saldo yang disesuaikan senilai 30 juta rupiah. Kemudian akun akumulasi penyusutan peralatan, karena tadi tidak di neraca saldo dan ada di jurnal penyesuaian, maka langsung saja kita pindahkan kepada neraca saldo disesuaikan senilai 4 juta rupiah. Kemudian akun hutang usaha senilai 5 juta rupiah, karena di sini tidak ada penyesuaian, sehingga langsung saja kita pindahkan ke neraca saldo yang disesuaikan senilai 5 juta pas. Dan akun modal juga begitu, karena tidak ada akun penyesuaian di sini,
langsung saja kita pindahkan ke neraca penyesuaian. Neraca yang telah disesuaikan yaitu 70 juta rupiah. Kemudian akun preferred. Di sini senilai 1 juta rupiah dan tidak ada penyesuaian di sini, sehingga langsung saja kita pindahkan ke neraca saldo yang disesuaikan senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya akun pendapatan jasa senilai 20 juta rupiah di kredit. Dan terdapat penyesuaian 3.500.000 di sini. Karena di sini kredit bertemu kredit, yang artinya itu akan ditambah dan menghasilkan 23.500.000. Kemudian beban gaji yang nilainya 2.500.000 di debit, kemudian disesuaikan dengan 1.760.000 di debit, dan kemudian akan menghasilkan hasil akhir 4.260.000. Karena ini sama-sama debit, maka akan ditambah dan hasilnya ini. Kemudian di beban listrik senilai 2 juta pas, karena di sini tidak ada disesuaikan, maka akan langsung saja ke neraca disesuaikan senilai 2 juta rupiah. Kemudian akun-akun asuransi dibayar di muka, langsung saja kita pindahkan ke neraca saldo 1.500.000 kepada kredit. Kemudian beban perlengkapan senilai 480 di debit, kita pindahkan dalam debit juga di neraca saldo. Kemudian beban asuransi senilai 1.500.000 kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan senilai 1.500.000 juga. Kemudian beban penyusunan peralatan senilai 4 juta di debit, kita juga akan memindahkannya di neraca saldo yaitu debit juga senilai 4 juta. Kemudian utang gaji senilai 1.760.000 di dalam kredit di penyesuaian, dan kita langsung memindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan senilai 1.760.000 pada kredit. Nah, kemudian kita akan masuk pada perhitungan laba dan rugi. Di sini akun yang kita hitung adalah total pendapatan dan juga total beban. Total pendapatan dikurangi dengan total beban. Yaitu di sini kita mendapatkan pendapatan jasa senilai 23.500.000. Kita masukkan di sini ke dalam kredit. Dan akun-akun bebannya, beban gaji yang pertama dengan nilai 4.260.000, diikuti dengan beban listrik senilai 2 juta, diikuti dengan beban perlengkapan senilai 480, diikuti dengan beban asuransi sekitar senilai 1.500.000, dan juga yang terakhir beban penyusunan peralatan senilai 4 juta rupiah. Kemudian ini semua ditotal beban-bebannya dan menghasilkan 12.240, dan kreditnya yaitu pendapatannya senilai 23.500.000. Nah, ketika ini pendapatan jasanya ini dikurangi dengan beban-beban dan mendapatkan sisa, maka ini disebut laba. Nah, tetapi ketika pendapatan jasanya di sini ketika dikurangkan di sini ternyata minus, nah artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan di sini kita akan lanjut kepada neraca akhir. Kasnya nilai akhirnya 14 juta rupiah akan kita pindahkan di sini, 14 juta rupiah pada debit. Piutangnya 15.500.000 langsung kita pindahkan ke sini pada debit juga 15.500.000. Perlengkapannya nilai akhirnya 4.520.000 kita pindahkan 24.520. Sewa dibayar di muka 10 juta tidak berubah, kita lanjutkan di sini pada debit 10 juta. Kemudian sewa diterima di muka 1.500.000 tidak ada perubahan, kita masukkan pada kredit 1.500.000. 30 juta pada peralatan tidak ada perubahan juga di sini, sehingga langsung saja kita masukkan kepada debit senilai 30 juta rupiah juga. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan senilai 4 juta rupiah. Karena tidak ada perubahan, langsung saja kita pindahkan kepada neraca kredit senilai 5 juta rupiah. Kemudian 70 juta rupiah di modal. Karena tidak ada penyesuaian di sini, langsung saja kita pindahkan ke dalam neraca saldo pada kredit senilai 70 juta rupiah tanpa dikurangi apapun.
Kemudian selanjutnya Prive senilai 1 juta pas dan tanpa ada penyesuaian di sini ya, sehingga langsung saja dipindahkan ke sini 1 juta pas. Kemudian di sini asuransi dibayar di muka, kita pindahkan di sini karena tidak ada penyesuaian, pindahkan 1.500.000 pada kredit, dan juga utang gajinya kita pindahkan ke sini yaitu 1.760.000 pada kredit. Sehingga ketika dua neraca ini di total, kredit dengan kredit, debit dengan debit, maka akan menghasilkan, yang debit menghasilkan 95.020.000 rupiah dan yang kredit senilai 83.760.000 rupiah. Nah, ketika selisih ini kita kurangkan, maka hasilnya akan sama dengan laba di sini ya. Dan makanya di sini balance antara selisih di sini dan selisih di sini. Maka kesimpulan dari perusahaan ini, perusahaan salon Iren, perusahaan ini mengalami laba sebesar 11.260.000 rupiah. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke dalam jurnal penutup. Nah, pada tanggal 30 di sini pendapatan jasa kita tutup dengan ikhtisar laba rugi senilai 20 juta rupiah di masing-masing debit dan kredit. Kemudian ikhtisar laba ruginya kita tutup dengan beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Dengan ikhtisar laba ruginya senilai 10.480.000 rupiah, beban gaji senilai 2.500.000, beban listrik senilai 2 juta, beban perlengkapan senilai 480, beban asuransi senilai 1.500.000, dan beban penyusutan peralatan senilai 4 juta pas. Kemudian ikhtisar laba rugi akan kita tutup dengan modal senilai kita akan menutup modal dengan ikhtisar laba rugi senilai 11.260.000 rupiah yang masing-masingnya. Ini adalah modal akhir yang tadi ya, yang di sini tadi 11.260.000 rupiah. Kemudian kita akan menutup akun Prive dengan ikhtisar laba rugi juga yang senilai masing-masingnya 1 juta pas. Nah, dari total hasil debit dan kredit kita akan menghasilkan nilai 42.740.000 rupiah, dan di kredit pun juga sama 42.740.000 rupiah. Yang di sini artinya bahwa jurnal ini lengkap dan juga tidak ada kesalahan hitung saat penjurnalan, sehingga ini bisa dikatakan valid. Oke, sekian saja. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri untuk saat ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.